Saya jelaskan. Ada juga. Ya, dalam hal ini Ada mohon maaf. Bukan maksud saya mau jelaskan. Saya juga melakukan sedikit tiap kali kalau kita wawancara, apalagi seorang seperti Pak Cepi Hakim, kelihatannya saya harus siap untuk menanyakan pertanyaan yang lebih teknis dan mendetail. Saya mendengar bahwa juga ada persaingan usaha. Pasti. Pada saat itu sedang bernegosiasi dengan pihak Airbus, bikinan Eropa. Tiba-tiba membuat order untuk Boeing, dan direksi Garuda maupun beberapa orang-orang dari dirjen-dirjen diajak, bahkan anggota DPR ada yang diajak untuk ke Seattle. Marah. Ada? Kalau udah sampai tingkat itu, udah mencapai tingkat politiknya. I don't like politiknya. Tapi kenyataannya dalam hidup itu politik semua. Memang benar. Tapi kalau saya ikut membicarakan hal itu, pengetahuan saya sangat dangkal, jadi bisa keliru kalau saya jawab. Basically, I don't like politician because politician is like playing golf. A lot of power, no direction. Jadi bukan bidang saya. Saya lihat bidang yang lebih teknis saja, dan saya kepengen, saya kepengen untuk penerbangan kita. Mohon maaf, saya terpaksa menanyakan ini karena mungkin ini juga merupakan satu hal yang bisa terjadi, perlu dikoreksi, mungkin. Tetapi saya lebih kepada hal-hal yang teknis. Bahwa kita harus mengerjakan itu karena ketentuan yang berlaku, harus disiplin tinggi. Perilakunya harus disiplin tinggi. Disiplin tinggi ini tidak mungkin tanpa pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat tidak akan berjalan tanpa reward and punishment atau law enforcement. Tiga hal ini harus ada menjadi pilar utama dari kegiatan penerbangan nasional. Baru kita bisa benar. Terus terang aja, kalau ditanya mengenai masalah penerbangan ini, ya saya tuh sedih bahkan kadang hari, ya Pak. Tapi ya jawabannya bagaimana kalau orang asing yang nanya. Tapi saya harus menanyakan sesuatu. Kapan selesai ini? Kapan kita boleh terbang lagi ke Eropa? Mengapa? Saya tahu Presiden akan ke Eropa. Naik Garuda? Mungkin. Most probably. Kita sedang mengerjakan sekarang untuk menegosiasi itu, supaya acara Presiden tidak terganggu. Baik. Itu aja, saya rasa jawaban itu buat saya sudah memuaskan saya. Paling tidak Presiden saya bisa ke Eropa membawa bendera negara kita melalui penerbangan kita. Kita memperjuangkan itu. We do the best for our nation. Saya cuma takut yang pertama itu Pak, tidak ada koreksi, tidak ada follow up. Bapak akan berangkat kapan ke Eropa? Mungkin tanggal 27. Ketemu dengan otoritas penerbangan Uni Eropa. Ada harapan? Besar. Mudah-mudahan, insya Allah. Siapa sih idolanya daripada seorang Cepi Hakim? Saya mohon maaf, saya tahu Bapak adalah Kepala Staf Angkatan Udara, tapi Bapak juga mengatakan, Pete, saya tidak ada post-power syndrome, you can talk to me, and I'm a saxophone player. Siapa idola Cepi Hakim? Ya, idola saya adalah ayah saya sendiri. Ayah saya begitu lulus HIS, SR, itu dibilang sama kakeknya, oleh kakek saya, jadi ayahnya, you selesai SR, selesai, you cari, you anak laki, silakan hidup sendiri. Dan itu dikatakan kepada saya dari kecil. Saya dikatakan, saya SR, you SMA deh, you SMA, you cari hidup sendiri. Saya nggak punya cukup uang untuk menghidupkan saudara-saudara Anda semua, kamu semua, you SMA, you cari sendiri. Kita bantu, tapi dia memberikan pelajaran sama saya. Dari SR saya mendaftar SMP disuruh sendiri, ya bayangin, disuruh sendiri. Begitu pasti nggak dapat dong anak SR, bagaimana? Kemudian dia kemudian dibantu, dan lulus SMP cari SMA sendiri, cari sendiri, nggak dapat, baru dibantu. Jadi bagaimana ya? Ayah saya seorang perintis kemerdekaan. Dia bekerja di satu perusahaan yang established, tetapi untuk kemerdekaan Indonesia, dia kerja dengan teman-temannya di tempat yang tidak dibayar secara Rodeo. Secara Cuma-cuma bulanan atau segala macam. Tapi kalau ada ya dibagi, kalau enggak. Dia bukan main, my hero. Dan saya banyak belajar dari bagaimana dia berjuang, tidak mementingkan dirinya sendiri. Nation before self. A nation come first. Ya, apalagi negara kita adalah, kalau Bung Karno mengatakan, the most broken up nation in the world.
the biggest archipelagic state. Jadi penerbangan adalah the main faktor dalam untuk memajukan ini. 911 Amerika anjlok. Penerbangan turun, ekonomi turun. Orang mengatakan selalu dengan adanya dibukanya penerbangan nasional, ekonomi kita menjadi semarak katanya, kalau di Indonesia. Ya, kalau dikerjakan dengan proper, mungkin lebih dari itu. Tidak proper aja lebih semarak dibilangnya. Slogan, kalau saya boleh mengatakan apa ya? Kalau kita melihat di Singapura, pernah dikatakan we are a 5-star airline. Saya juga dapat itu dari Pak Cepi Hakim. Kenapa 5-star airline? Singapore Airlines is a 5-star airline. Yeah. Karena chairman-nya 3-star dan vice chairman-nya 2-star. Bekas kepala staf Angkatan Udara Singapura. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari? Saya melihat bahwa di situ ada satu pimpinan yang loyalitasnya tinggi, yang disiplinnya tinggi, yang orientasinya jelas. Airline nggak boleh main-main ya? Tidak ada tempat sedikit pun kalau kita berbisnis di airline untuk main-main. Slogan apa ya yang dapat kita pakai untuk sebuah Garuda atau penerbangan buat Indonesia? Kalau kita lihat kan, we fly safe, we are blue and we are safe. Kalau JetBlue. The air is wide, but there is no room for error. Sirian Pak, apa? The sky is wide, but there is no room for error. Artinya? Ya, angkasa itu luas, tapi tidak ada ruangan sedikit pun untuk kesalahan. Jadi tidak ada kompromi, biar sedikit pun juga. Jadi seluruh rakyat sekarang, kalau saya boleh mengutip, ada syair bagus dari Andre Bocelli dan Celine Dion dalam lagunya Prayer. Penyanyi ini? Iya, penyanyi. Saya ada dua kata yang terakhir yang menarik sekali. Guide us with your grace to a place where we will be safe. Guide us with your grace to a place where we will be safe. Satu slogan atau sesuatu yang harus diingat selalu oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia. Marilah, hai orang-orang yang berkecimpung di dunia penerbangan nasional. Guide us with your grace to a place where we will be safe. Untuk membawa kita ke tempat yang aman. Bertanggung jawablah Anda semua terhadap kehormatan bangsa. Pak Cepi Hakim, terima kasih. Selalu menarik kalau bertemu dengan Pak Cepi Hakim. Saya menyayangkan kalau Pak Cepi Hakim ini sudah menjadi seseorang yang sangat hati-hati berbicara, tapi namun demikian tetap banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Cepi Hakim. Bukan hati-hati, tapi saya mencoba memagari dengan etika. Kapan saya harus bicara tidak hati-hati, kapan saya harus tidak hati-hati, kapan saya harus bisa bicara lebih lepas, kapan saya harus bicara. Pak Cepi Hakim, etika. Pak Cepi Hakim pernah mengatakan bukan demokrasi yang kebablasan, demokrasi yang belum dengan etika. Demokrasi yang etis, gitu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Cepi Hakim. Terima kasih Pit. Pemirsa, demikianlah pertemuan kita dengan Pak Cepi Hakim. Semoga apa yang disampaikan Pak Cepi Hakim barusan dapat menjadi satu pelajaran buat kita. Semoga apa yang diperjuangkan oleh bangsa, negara, pimpinan, penerbangan, dirjen penerbangan, perhubungan, akan semua yang kejadian-kejadian yang ada membuka mata kita agar supaya penerbangan kita bisa lagi menjadi satu kebanggaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Sekali lagi silakan Anda mengirimkan pertanyaan Anda kepada 0817-677-0245. Mohon di depan SMS yang Anda sampaikan disebut Cepi Hakim agar supaya kita tahu bahwa SMS ini adalah ditujukan untuk Pak Cepi Hakim. Saya Peter Gonta, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kita di sini. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.